Smart Listeners dan juga sahabat Sonora dan seluruh teman-teman, rekan-rekan yang mendengarkan kami. Kami sekarang ingin sekali kembali hadir di The Match Senayan Jakarta tentu. Sudah rindu betul, tapi kita harus menerima bahwa kita sekarang DRS di rumah saja, sekaligus SDR, siaran dari rumah. Baik saya dan semua narasumber serta teman-teman media dan juga lain bersama-sama lewat jaringan online. Kita akan membicarakan topik yang penting dalam perspektif Indonesia kali ini, edisi tanggal 2 Mei, hari kedua di bulan Mei setelah kemarin ada May Day. Dan kali ini kita akan membahas topik yang terkait dengan masalah yang barangkali segera menjadi ikutan setelah kalau kita bisa menyelesaikan soal yang penting dalam corona ini, yaitu masalah wabahnya dan problem kesehatan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal yang terkait dengan fiskal, terkait dengan ekonomi dan bisnis. Kira-kira yang kita pilih judul yang agak netral, yaitu ekonomi, bisnis, dan fiskal hari ini. Jadi kita ingin memotret apa yang terjadi. Untuk itu narasumber kami lengkap, ada yang akan berbicara dari segi sektoral dan mikro. Ada Pak Marsikal Purnawirawan Capi Hakim, beliau adalah seorang ahli penerbangan dan sekarang memimpin Pusat Studi Air Power Indonesia. Mudah-mudahan sudah bergabung juga Pak Capi. Ya. Oke Pak Capi, selamat pagi. Yang pagi. Kedua ada Dr. Suryani Motik, Wakil Ketua Umum Kadin. Beliau pelaku usaha yang juga memimpin beberapa organisasi dan bisnis. Selamat pagi Bu Yani. Selamat pagi Bu Yani. Oke. Yang ketiga juga masih pelaku yang lebih muda, yaitu Eka Sastra. Beliau adalah Wakil Ketua Umum HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, yang juga adalah mantan anggota DPR atau anggota DPR tahun 2014-2019. Selamat pagi Pak Eka. Pagi Pak Chan. Assalamualaikum. Ya, untuk membuat diskusi kita nanti akan lengkap, dua pengamat saya akan simpan di belakang. Yang pertama adalah seorang pengamat fiskal, Pak Awalil Rizky, ekonom senior dari Institut Harkat Negeri. Selamat pagi Pak Awalil. Pagi Bang Chan. Dan yang terakhir adalah Direktur Eksekutif dari Indef, Institute for Development of Economic and Finance, yaitu Dr. Tauhid Ahmad, yang akan memberi bingkai makronya. Selamat pagi Pak Tauhid. Selamat pagi Bang Ihsan. Tidak terganggu ya, hari Sabtu dibangunin pada bulan puasa ya? Enggak. Oke. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman, para jurnalis dan juga peserta diskusi ini serta pendengar di seluruh penjuru dunia, kita ingin mendengarkan dulu paparan dari Pak Capi Hakim yang sangat sektoral, karena tentu saja yang terpukul pertama kali kan seperti kita tahu industri hospitality. Tetapi selain industri hospitality, karena negara kita ini bukan negara kota, negara kita adalah negara kepulauan, dan salah satu yang membuat ekonomi berjalan adalah bertukarnya barang dan orang. Tentu Pak Capi kita layak dengarkan pertama kali apa yang terjadi dengan industri penerbangan kita. Apakah sudah pingsan atau masih sekedar pesawatnya dimasukkan ke hanggar dulu Pak? Ya, terima kasih Pak Ichan. Selamat pagi ya, semuanya, Ibu, Bapak-Bapak sekalian. Gambaran dunia penerbangan itu sebenarnya begini. Di negara Indonesia yang begitu luas dan berbentuk kepulauan, maka sistem perhubungan udara itu menjadi sangat vital. Ya, kalau saya mencoba menganalogikan, mungkin agak dramatis ya, tetapi analogi ini bisa dilihat juga bagaimana pentingnya jalur perhubungan udara di Indonesia.
yang luas dan berbentuk kepulauan itu seperti aliran darah dan oksigen di dalam tubuh manusia. Ya. Jadi begitu pentingnya. Jadi, kalau eksistensi negara ini sangat bergantung. Dan itu sudah disadari sejak lama sebenarnya. Sejak dari awal kemerdekaan pun permasalahan ini sudah menjadi masalah utama. Di mana ada perintah presiden pada waktu itu untuk Angkatan Udara membantu menghubungkan daerah-daerah terpencil dan terisolasi di negara Kesatuan Republik Indonesia ini agar eksistensi negara ini secara administrasi bisa berjalan dengan baik. Ada dua hal yang penting di situ. Pada awal kemerdekaan tentu saja ada beban untuk mensosialisasikan bahwa negeri ini sudah merdeka. Ada kejadian yang sangat memprihatinkan, kunjungan Wakil Presiden Muhammad Hatta di salah satu kepulauan di Maluku. Pada waktu itu disambut dengan anak-anak sekolah yang berbaris dan menyanyikan lagu kebangsaan Belanda. Jadi sampai seperti itu. Ini adalah kunci dari bagaimana pentingnya perhubungan udara di negara kepulauan, terutama di daerah-daerah terpencil yang sulit untuk dijangkau dan hanya bisa dijangkau dengan sarana transportasi udara. Nah, di sisi lain, fungsi pemerintahan pun, dalam hal ini dukungan administrasi dan logistik pemerintahan, itu juga memerlukan perhubungan yang cepat. Itu di awal-awal kemerdekaan kita sudah melihat. Jadi ada dua fungsi besar di sini dalam sistem udara, yaitu sebagai public service obligation, kewajiban pemerintah untuk menyediakan satu transportasi dalam hal ini perhubungan udara, dan yang kedua adalah dukungan bagi administrasi logistik tata kelola pemerintahan. Jadi itu gambaran umum terlebih dahulu dari bagaimana pentingnya sistem perhubungan udara di negara kita. Pak Syafiq, di negara lain juga sama nggak? Misalnya kita katakanlah China, India dan Amerika. Saya memilih negara-negara yang penduduknya besar dan luas. Ya, apabila negara itu berbentuk kontinental, ya, walaupun penting, tetapi ada coverage-nya, ya, ada backup-nya. Jadi orang bisa melalui perhubungan darat misalnya. Tetapi kalau di negara begitu ini, maka agak sulit. Perhubungan darat dan tol laut itu hanya sampai pada titik-titik tertentu. Dan pada posisi-posisi tertentu, mereka berhadapan dengan satu ketergantungan dari sistem perhubungan udara. Dan ini bisa kita lihat setelah terjadinya 9/11, ya, setelah terjadi 9/11, begitu drastis penurunan perhubungan udara di Amerika, mereka berpindah pada transportasi darat, dan ada satu report di sana bahwa justru dengan perhubungan darat yang tidak bisa secepat perhubungan udara dan bahkan memunculkan tingkat korban kecelakaan yang jauh lebih besar dibandingkan pada saat kota-kota di Amerika Serikat itu dihubungkan dengan sistem jejaring perhubungan udara. Jadi itu satu sisi bahwa air transportation itu menjadi sangat penting. Yang kedua adalah sistem National Air Transportation System di India adalah merupakan subsistem dari Global Air Transport System yang dikelola oleh International Civil Aviation Organization. Jadi artinya adalah pergerakan orang dan barang di dunia ini di tingkat global pun itu sebenarnya ada pengelolaan secara menyeluruh. Jadi yang pertama, Indonesia ini memerlukan sistem perhubungan udara yang mapan untuk kelangsungan hidupnya. Yang kedua, sistem perhubungan udara Indonesia merupakan subsistem dari Global Air Transportation System. Nah, sekarang kita masuk dengan COVID-19. Dengan berhadapan ancaman wabah COVID-19 ini, yang sangat terpukul adalah memang industri penerbangan. Ya. Menteri Keuangan Amerika mengatakan bahwa prioritas utama stimulus yang akan digulirkan oleh pemerintah Amerika Serikat itu kepada industri penerbangan. Tentu saja pertimbangannya antara lain adalah pengalaman mereka pada pasca 9/11.
Yang kedua, dalam dua atau 1 minggu yang lalu itu Virgin Air Australia sudah menyatakan bahwa mereka akan bangkrut apabila pemerintah Australia tidak bisa memberikan bantuan stimulus untuk membackup operasional jaring perhubungan udara yang diselenggarakan oleh Virgin Australia. Cathay Pacific selain setelah turun menjadi 40% jejaring yang dilaksanakannya, yang biasa dilakukannya, mereka juga sudah mulai merumahkan 33.000 karyawan. Nah, itulah ancaman-ancaman atau ekspektasi yang sangat buruk yang sedang dihadapi oleh dunia pada saat ini. Salah satu konsultan aviation yang bermarkas di Australia bahkan mengatakan dalam 2 bulan terakhir ini, apabila pemerintah tidak mengambil tindakan segera, maka lebih dari 50% semua maskapai penerbangan akan bangkrut. Kalau Indonesia, ini 1 menit terakhir Pak, sebelum kita pindah ke sesi kedua, ya. Indonesia gimana tuh? Indonesia sekarang ini, saya belum dapat data yang valid, tapi dari teman-teman dan dari beberapa yang masih bergerak di lapangan, kita sekarang sudah turun sampai sekitar 30-40% yang operasional. Dan itu dampaknya sangat besar ya, walaupun maskapai berusaha juga untuk mengakomodasi rute-rute yang memang masih mungkin untuk diterbangkan, tetapi arus penumpang pun sudah jauh turun secara drastis. Hingga yang sekarang yang operasional penerbangan itu lebih banyak penerbangan kargo. Oke Pak Capi, terima kasih sudah diberi pengantar yang begitu strategis, dan pasti kita masih punya banyak waktu dan narasumber kita masih ada lagi juga 4 orang. Saya di kawasan Bintaro, Tangsel, yang masih zona merah, ada Ibu Yani di Menteng, ada Pak Awalil di Cipete, Pak Tauhid, saya lupa daerah mana sekarang nih. Pulau Gebang Timur. Pulau Gebang, jadi lengkap. Nah, teman-teman lain, para jurnalis yang ada di rumah masing-masing, kita istirahat dulu dan pastikan Anda masih dalam Perspektif Indonesia. Ya, smart listeners dan juga sahabat sonora dan para penyimak lain yang ada di Zoom ini ataupun di sarana lain di live streaming kita dalam Perspektif Indonesia, dan tadi sudah dimulai oleh Pak Capi Hakim yang membentangkan masalah yang real dihadapi oleh industri penerbangan, dan saya masih punya banyak narasumber, diantaranya adalah ada Pak Eka Sastra, Wakil Ketua Umum HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, dan juga Dr. Suryani Motik, beliau adalah Wakil Ketua Umum Kadin, Kamar Dagang dan Industri. Ada juga Pak Walil Rizky, seorang pengamat fiskal dari Institut Harkat Negeri, dan Dr. Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Indef. Saya lagi mau lanjutkan ke Pak Cepi sedikit. Nah, kan kalau kita melihat situasi ini Pak, nampaknya bisa lama nanti recovery-nya, karena kan mungkin sekarang barangkali kata orang tinggal 10% atau 20%. Kalau lihat hotel kan occupancy rate-nya tinggal 10% kurang lebih. Apakah hampir sama dengan industri penerbangan load factor-nya? Iya, sekali lagi saya nggak punya angka yang akurat ya, tetapi dari data yang bisa saya kumpulkan, minggu lalu itu antara 30-40%. Oke. Dan dengan kecenderungan terus menurun ya. Dan benar ini agak sulit untuk bisa dilihat dalam waktu yang singkat ya. Dan itu juga memberikan dampak ikutan, di mana validity pilot misalnya saja itu hanya 6 bulan. Jadi kalau dia 6 bulan tidak terbang, dia harus renewal ya, dia harus updating license-nya, dia harus updating skill-nya dengan latihan proficiency training, dengan general medical check up, dan beberapa prosedur yang harus dikerjakan sebelum dia bisa aktif kembali bekerja. Jadi kendalanya akan menjadi bertambah rumit apabila ini berlangsung dalam waktu yang lama. Iya, berarti memang perlu disiapkan langkah-langkah Pak Capi ya. Kalau ini sudah melewati 1 bulan, tentu habis ini kita kira-kira apa saran Pak Capi untuk nanti perlahan-lahan
industri penerbangan kita mulai jalan karena dia ada di hulu kan bisa menjadi semacam leading sector karena begitu dia tidak bergerak kan yang lain mati semua, hotel-hotel mati, restoran mati dan macam-macam. Ya, benar sekali. Posisinya memang menjadi agak sulit dengan kondisi seperti ini, maka maskapai penerbangan itu tidak lagi bisa dilihat sebagai satu bidang bisnis yang diminati banyak orang, yang diminati oleh pengusaha. Dengan keadaan yang seperti ini, saya pikir saya bisa memastikan bahwa manajemen maskapai airline swasta itu akan sulit sekali untuk bisa menggulirkan atau memperoleh kondisi seperti semula, memerlukan banyak hal ya, di mana hutang, kredit, ya, leasing. Padahal pemain kita makin mengerucut Pak, tinggal 1-2 saja. Benar. Jadi pada akhirnya saya pikir pemerintah yang harus menanggung dengan mencoba paling tidak ya Garuda untuk bisa beroperasi, untuk memulai kembali, untuk menggulirkan kembali sistem perhubungan udara yang pasti berhadapan dengan kesulitan yang sangat buruk. In worst condition ya pada kondisi yang terburuk ya. Ya, mungkin juga seperti dulu kita pernah mengenal nama Dinas Angkutan Udara Militer. In worst condition ya pada udara ada kondisi yang buruk ya. Mungkin juga seperti dulu untuk situasi darurat Pak ya. Tapi kalau misalnya ini pertanyaan terakhir sebelum kita ke narasumber lain, kalau misalnya ini akhirnya ruang bagi masuknya asik Pak. Untuk situasi darurat Pak ya. Tapi kalau misalnya ini pertanyaan terakhir sebelum kita pada prinsipnya narasumber lain, kalau misalnya ini akhirnya ruang bagi masuknya asik Pak untuk menerbangi domestik kita, asing dan sebagainya, karena kondisi di negara pada prinsipnya berhadapan kondisi yang sama. Kita belum tahu ya perkembangannya bagaimana, asing dan sebagainya. Karena penanganan ini secara global, kondisi di negara manapun berhadapan itu dari kondisi yang sama. Tapi kita belum tahu kan perkembangannya bagaimana, itu akan dioperasikan, bahwa penanganan ini secara global itu pasti akan ada upaya-upaya itu dari National Civil Aviation Organization. Saya yakin ini adalah, tapi apakah sejauh dengan di mana pemerintah itu akan turun tangan untuk menanganinya. Minimal menggerakkan Garuda, dan andai kata Britain pun masih ada cadangan lain, yaitu atau Pak semacam deregulasi lagi yang lebih spesifik agar lebih ada insentif orang untuk masuk ke sektor ini. Kan kita tahu banyak yang mati kan. Betul, itu pasti akan terjadi dari berbagai macam deregulasi untuk sendiri. Ada satu kondisi yang harus ditindaklanjuti. Sekali lagi, sistem perhubungan udara nasional sangat penting bagi eksistensi negara. Oke, baik, terima kasih Pak Capi. Kita coba beralih ke Ibu Yani Motik yang akan mengisi pesawatnya yang tadi sampaikan Pak Capi, karena ya pengusaha itu kan bukan bekerja dalam diam, tapi dia justru bergerak. Nah sekarang pergerakannya tidak ada. Tapi Ibu Yani Motik bagaimana melihat situasi ini? Apakah sudah sampai, kalau kita kasih poin 1-10, tingkat masalahnya sudah sampai angka berapa itu, dan bagaimana mengatasi ini? Karena kan memang masalah kemanusiaan harus ditangani, wabah harus diberesin, kesehatan tapi kan hampir bersamaan simultan harus ada juga upaya untuk mengurusi aspek yang terkait dengan hajat hidup orang banyak, dalam hal ini pangan dan sebagainya. Ya, Ibu Yani. Suaranya Bu Yani belum terdengar. Halo? Belum di setel unmute. Di unmute dulu. Oke. Betul udah. Oke. Nggak kedengaran Bu Yani. Bu Yani. Halo, mungkin di headsetnya. Karena nggak di mute headsetnya tuh. Headsetnya. Oke.
Oke, langsung aja. Kedengeran ya? Ya, silakan Bu Yani. Ya, jadi gini, memang saya kalau ditanya kondisinya 1 sampai 10 dan seperti apa, memang agak berat jujur aja. Kita tinggal lihat sektornya sih. Beberapa sektor kita juga tahu, beberapa sektor tentunya setiap kali yang namanya ada bencana, ada satu keadaan yang kurang menguntungkan, pasti ada sektor yang yang bagus gitu posisinya, tapi mungkin juga banyak sektor yang tentunya terdampak luar biasa. Nah, dalam kasus COVID, saya kira saya ingin bicara sektor-sektor yang kurang beruntung. Mulai tadi sudah dibahas, misalnya kali ini UMKM yang jelas, UMKM itu paling terdampak paling depan. Kalau 98 UMKM itu tulang punggung, tapi kali ini UMKM itu paling terdampak luar biasa. Kemudian ada sektor yang lainnya lagi, sektor kemudian industri, dan kita tahu bahwa kebanyakan industri kita pasokannya, jadi kalau dilihat supply chains-nya, pasokannya itu di hilirnya banyak diimpor dari luar, dan itu juga sangat terdampak. Nah, UMKM kalau saya lihat mungkin napasnya tinggal tergantung sih. Rata-rata juga pengusaha kita napasnya tuh kalau dilihat cash flow-nya, apalagi di pabrikan, paling top 2-3 bulan. Jadi 3 bulan cash flow biasanya disiapkan. Kalau ini sekarang sudah berjalan 1,5 bulan, berarti rata-rata mungkin usianya masih bisa bertahan sekitar 2 bulan, 2-3 bulan. Kalau UMKM itu yang hidupnya lewat harian, mingguan, ya banyak yang sudah kolaps, banyak yang sudah dirumahkan. Kalau industri hotel dan restoran itu 15 juta pegawainya. Jadi kalau tadi 10%, bayangkan 90% dari pegawainya sudah dirumahkan berapa gitu. Jadi sebenarnya kalau data dari yang unemployed itu data dari hari ini kan baru 2 juta, 3 juta. Kenyataan di lapangan lebih dari, saya yakin sudah puluhan juta gitu. Kalau dilihat dari UMKM food and beverage aja misalnya. Food and beverage itu terhantam, akibatnya juga sistem pembayarannya juga terhantam gitu karena marketnya tidak ada. Jadi hari ini kayak GoFood, kemudian OVO dan Link Aja itu pasti juga transaksinya jauh sekali menurun gitu. Kemudian Ibu Suryani Motik, kalau kita tidak salah kan yang pertama terkena itu kan memang di sektor katakanlah hospitality industry dan tourism. Dan kalau kita menghitung, saya nggak tahu apakah Kadin punya angka yang pasti dan mungkin juga pemerintah belum punya angka yang pasti berapa orang ada di sektor itu. Kalau kita hitung katakanlah di Jakarta atau Jabodetabek saja misalnya jumlah kafe berapa, jumlah resto berapa, jumlah hotel berapa, di dalam itu ada berapa orang, termasuk selain yang bekerja secara organik dalam struktur internalnya juga orang-orang yang bekerja secara partai baik sebagai home band dan sebagainya kan, itu kan kalau kita kumpul angkanya itu barangkali luar biasa juga sampai Jakarta ke Bali gitu. Iya, jujur aja kita nggak punya data itu. Tapi perkiraan kalau di hotel dan restoran itu mempekerjakan kurang lebih sekitar 15 juta tenaga kerja. Itu hotel dan restoran. Kalau misalnya di UMKM, jumlah UMKM itu ada 61 juta. Rata-rata saja misalnya 1 atau 2 orang, bayangkan berapa tenaga kerja. Dan mayoritas itu terpukul semua, mulai dari UMKM itu ada di sektor makanan, kan memang overlap semuanya ya. Data ya, kita punya persoalan utama di Indonesia adalah persoalan data yang kita tidak punya memang. Sehingga kalau kita bicara ini agak berat kita. Nanti urusannya Pak Awalil sama Pak Tauhid sudah data-datanya kita minta pertanggungjawaban. Memang data mahal. Selain mahal butuh ketelitian. BPS mungkin bikin tapi saya kira nggak segregated, nggak detail gitu loh. Jadi memang kalau kita mau nanti stimulus, terus kebijakan yang diambil oleh pemerintah sering tidak tepat sasaran karena basis datanya yang kita tidak punya dengan baik begitu. Nah,
Saya cuma ingin menjelaskan lagi tadi bahwa persoalan utama adalah nanti tadi kalau di industri airline terkena hulu. Nah itu kan hilirnya juga bukannya kita sudah tidak terkena sekarang, industri pangan dan sebagainya. Kemudian UKM, barang-barang sekarang ngangkutnya aja sudah susah. Coba bisa ditanya itu teman-teman yang di perikanan. Ada ikan di Ambon tidak bisa diekspor, tidak bisa juga dibawa ke Jakarta. Nah, kemudian ada makanan lagi buah di daerah lain tidak bisa juga dibawa ke Jakarta. Nah, itu persoalan tersendiri. Begitu juga mau ekspor. Kita mau ekspor keluar juga PSBB tertahan juga. Kemudian kebijakan-kebijakan terkait dengan itu, misalnya karena tertahan, kemudian demurrage, itu juga tidak dapat perlakuan khusus. Jadi memang kelihatannya, saya enggak tahu ya, mindsetnya hari ini semua jalan masing-masing. Jadi kalau misalnya industri UMKM tidak ditolong, kemudian industri-industri yang lainnya termasuk pabrikan misalnya tidak ditolong oleh pemerintah, itu layoff akan semakin banyak sekali. Dan ini mungkin pada masanya, pada waktunya akan menimbulkan social unrest yang berakibat juga akan mahal buat pemerintah gitu. Nah, oleh sebab itu kita selalu bicara stimulus perlu. Kalau tadi dari segi strategi, tapi dari segi penyiapan lapangan kerja, stimulus yang pertama kali harus difokuskan adalah UMKM. Kenapa? Karena UMKM inilah yang serapan tenaga kerjanya luar biasa. Saya yakin UMKM itu serapan tenaga kerjanya kalau data terakhir di 2018, UMKM jumlahnya ada hampir 63 juta. Nah, berarti tenaga kerja 90% tenaga kerja di Indonesia ada di sektor itu. Baik yang kecil mulai dari di kita tuh memang petani juga masuk pengusaha kecil dikategorikannya, sampai pedagang formal, informal itu bisa seratusan juta. Kalau stimulus tidak tepat sasaran, stimulus tidak diberikan kepada kelompok itu, UMKM, itu akan sangat bahaya buat negara ini. Stimulusnya apa? Mulai dari supply sampai dengan supply dalam konteks supply chain-nya, mulai dari penyediaan bahan bakunya. Kapan diberikan stimulus itu, Bu Yani? Sekarang kan memang mau diapain juga, mau produksi kan tidak ada market. Justru market juga harus disiapkan. Artinya gini, pemerintah harus menjadi bagian yang utama yang bisa membeli produk-produk. Ada produk-produk yang masih bisa berjalan. Saya kira sudah dimulai misalnya masker, itu kan sudah ada pasar sendiri. Kemudian makanan, beras misalnya. Kemudian bagaimana dirangsang tanah-tanah yang kosong bisa ditanami oleh masyarakat, balik lagi seperti tahun 98, kemudian pangannya diambil. Kalau toh misalnya mau membagikan ke masyarakat, berasnya tidak impor, gitu loh. Nah, hal-hal yang demikian itu kalau misalnya dirangsang ke masyarakat jauh, selain penyediaan lapangan kerja, itu juga menyediakan pasarnya. Jadi pasarnya harus diciptakan sendiri oleh kita di dalam gitu. Jadi selain bantuan stimulus dalam bentuk pendanaannya di ujungnya, kemudian penyediaan barangnya sampai juga ke penyediaan pasarnya, itu perlu sekali. Oke, jadi artinya sekarang waktunya kita untuk sedikit bertobat gitu ya. Maksudnya bertobat. Kenapa kita impor aja, jadi banyak-banyakin, tidak pernah memperkuat struktur produksi domestik gitu ya. Ya, tapi itu ya. Kita akan lanjutkan nanti, dan pastikan juga bisa didengarkan siaran ini di channel YouTube, di kanal YouTube dari Smart FM, dan di jaringan radio Smart FM di seluruh Indonesia, juga jaringan radio Sonora yang sama-sama dari Gramedia Group menyiarkan ini. Tentu kami juga ada di fanpage Facebook, jadi banyak aplikasi bisa mendengarkan dan melihat wajah kami dan para narasumber. Tadi Dr. Suyani Moti, kita akan lanjutkan lagi. Pastikan Anda masih dalam Perspektif Indonesia. Ya, kita kembali lagi dalam Perspektif Indonesia. Halo? Ya. Halo? Halo? Ya,
Kita Suaranya Pak Ican hilang. Ya, kita kembali lagi dalam Perspektif Indonesia bersama saya Ican Lembah, juga hadir sejumlah narasumber di rumahnya masing-masing karena kita adalah DRS di rumah saja sekaligus saudara SDR, siaran dari rumah. Jadi kita di rumah saja dan siaran dari rumah. Ada Pak Awalil Rizky dari Institut Harkat Negeri, seorang pengamat fiskal, juga ada Dr. Tauhid Ahmad dari Indef, juga sejak tadi masih setia Pak Capi Hakim, seorang purnawirawan marsikal berbintang 4 yang memimpin sekarang lembaga bernama Indonesia Air Power, Pak ya, Pusat Studi Air Power Indonesia, pengusaha dari Pusat Studi Air Power Indonesia. Juga ada Pak Eka Sastra dari HIPMI dan juga Ibu Suryani Metik dari Kadin. Mudah-mudahan sudah bergabung semua. Tadi ada sedikit masalah di hosting kami. Ibu Yani? Ya. Ibu Yani? Ya, Pak. Oke. Saya ingin lanjutkan lagi sedikit, Ibu Yani. Kalau kan begini, nantinya kalau misalnya COVID ini selesai, ada yang memperkirakan Juni, ada yang mengatakan mungkin setelah Juni, tapi apapun itu kan harus disiapkan skenario. Apa yang Anda mintakan kepada pemerintah agar gini? Kan sekarang pengusaha-pengusaha besar pun sedang mengajukan proposal gitu loh. Ini itu kalau enggak saya lay off dan macam-macam. Nah, UKM-nya sendiri bagaimana, Bu Yani? Bu Yani? Halo? Halo, suara saya terdengar? Ibu Yani? Halo? Ya, sekarang terdengar. Ya. Ya, sekarang Jadi, terdengar. ya gini, saya kira memang seharusnya sih stimulus atau bantuan dari pemerintah ini sudah agak telat gitu loh. Harusnya jauh dilakukan dari bulan lalu. Ibu Yani, kayaknya kita mungkin bisa pakai suara non headset, lebih baik. Ya. Ibu Yani? Jelas ya? Ibu Yani? Halo, ya. Ibu Yani? Halo, ya udah. Halo Ibu Yani. Ya mungkin host. Kabel headsetnya lepas dulu. Sudah dilepas? Oke, good. Sudah oke? Sudah jelas belum? Jelas Bu. Oke. Balik lagi. Ya. Saya melihat begini. Sebenarnya kalau ditanya stimulusnya kapan tadi, itu stimulusnya sudah agak telat. Harusnya sudah dilakukan mungkin dari sebulan yang lalu gitu. Lalu bentuknya stimulusnya apa? Agar yang pertama, yang jelas kita memang mesti bantu dari supply dan dari demand. Dari demand dalam artian apa? Daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat karena UMKM itu pembeli sekaligus penyedia barang jasa, kan begitu. Nah, daya beli masyarakat ini harusnya sudah diberikan kepada mereka yang sudah apakah istilahnya dirumahkan, atau mungkin sebagian sudah berani mengatakannya di PHK, atau yang sebagian lagi sementara nunggu sampai keadaan lebih baik gitu. Misalnya kafenya tutup, kafe kalau di kafe itu bisa mempekerjakan sekitar 12 orang, 15 orang, tapi begitu mereka tarik ke rumah, mereka siapkan dari rumah, mungkin pekerjanya menurun dari 15 tinggal 3 orang gitu. Nah, yang 10 orang sampai 12 orang ini dikemanakan? Nah, harusnya mereka juga kan sudah dapat bantuan. Saya nggak tahu apakah sekarang ini terlalu banyak paket-paket yang akhirnya memusingkan sendiri.
dan paketnya itu juga kalau dari sisi kelembagaan kadang-kala mungkin memusingkan sekali, memusingkan juga bagi penerima atau bagi pemberinya. Karena paket bantuan ada yang dari presiden, dari gubernur, kemudian dari kementerian ini, kementerian itu, banyak sekali gitu. Dan bentuknya juga saya kira yang hari ini dibutuhkan adalah dana. Tapi sering paket datang dengan beras dan sebagainya. Padahal belum tentu itu yang dibutuhkan. Untuk meningkatkan daya beli di sisi demand, itu perlu ada bantuan ke mereka yang sudah dirumahkan. Apakah sudah dirumahkan? Maksudnya Ibu Yani bantuan langsung tunai, cash gitu. Itu akan lebih tepat sasaran dan jumlahnya tidak Rp600.000. Bayangkan kalau per bulan Rp600.000, Anda biasa minimal penghasilannya 5 juta sampai dengan 6 juta. Upah minimum saja misalnya di Jakarta 4,5 juta gitu. Atau UMKM banyak juga yang warung minimal dapat 2,5 juta, 3 juta. Tiba-tiba hanya dapat 600.000. Cukup apa 600.000? Walaupun ditambah beras dan lain-lainnya. Dari segi itu saja sangat tidak mencukupi. Ya, Bu Yani. Ya, silakan. Baik. Nanti kita akan cek tadi yang disampaikan Pak Capi, yang juga disampaikan Bu Yani. Nanti juga dia akan diteruskan oleh Pak Eka kepada 2 orang yang memegang dompet pemerintah. Kita ingin lihat dompet pemerintah berapa dia, ada Pak Awalil sama Pak Tauhid Ahmad nanti pada 1 jam kedua. Saya ke Pak Eka Sastra. Pak Eka, apa kabar? Pak Eka? Chan. Ya. Bagaimana HIPMI? Tentu lebih tangguh dong kalau tadi Ibu Yani mungkin harus agak sedikit karena UKM UMKM. Nah, di HIPMI mungkin barangkali pengusahanya lebih ulet, bukan lebih ulet, lebih karena muda gitu ya, lebih bertarung gitu. Atau sama saja masalahnya Pak Eka? Justru kalau Bu Yani ini kan senior kami, Kak Chan. Ya. Jadi kalau senior aja sudah mulai ampun, apalagi kami yang junior ini. Ya, tapi terlihat seperti itulah kondisinya. Saya kira hampir semua sektor dunia usaha, terutama di anggota-anggota kami, itu banyak mengalami kendala-kendala terkait dengan corona ini. Nah, cuma kita menyediakan beberapa dukungan kepada teman-teman, baik yang sifatnya memanfaatkan stimulus yang diberikan oleh pemerintah. Misalnya dengan kami dengan OJK membahas beberapa penundaan pembayaran dan juga beberapa hal lainnya yang bisa kami lakukan. Kami coba memfasilitasi agar kita semua bisa menghadapi situasi ini dengan baik. Poin utama kami sesuai dengan apa arahan yang disampaikan oleh Ketua Umum BPIP adalah sedapat mungkin PHK itu adalah langkah yang paling terakhir, dan sampai hari ini di tempat kami mungkin karena pengusahanya jumlah tenaga kerjanya kurang sehingga tidak terlalu banyak PHK juga yang berjalan. Begitu mungkin kondisinya, Kak Ican. Kami jauh lebih parah dibanding senior kami. Sudah ada ini nggak semacam pertemuan-pertemuan secara daring begini yang mendapatkan laporan dari lapangan, dari ketua-ketua Kadin ketua HIPMI daerah? Sudah ada ini nggak semacam? Sekarang juga sedang berlangsung. Kalau hari ini HIPMI dengan BPP HIPMI dengan BPD HIPMI Kalimantan Utara. Jadi kami rutin Zoom meeting dengan teman-teman pengurus kami, juga mendapatkan laporan terkait kondisi ekonominya. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah bagaimana saling memotivasi, saling mendorong untuk memanfaatkan fasilitas pemerintah, dan juga mencoba untuk bagaimana memanfaatkan peluang-peluang yang tersisa di tengah corona yang ada hari ini, ya Kak Ican. Pak Eka, kan mestinya ada sektor yang barangkali menurut saya yang awam itu bisa tetap berjalan, misalnya sektor katakanlah konstruksi atau pembangunan fisik, kan itu bisa diatur jaraknya sehingga kegiatan tersebut tetap berjalan. Kalau itu usulan ke pemerintah boleh nggak? Kalau melihat kalau dari sisi kami punya klasifikasi. Kalau konstruksi ini kami sebut sebagai sektor yang juga parah terkena imbas dari corona ini. Kenapa? Karena yaitu tadi larangan untuk berkumpul dan sebagainya, sehingga menyebabkan
konsentrasi pekerja juga sangat kita coba minimalisir. Kalau dari pantauan kami ada beberapa sih sektor di tengah situasi ekonomi yang sulit ini, memang ada 1-2 sektor yang terbuka, seperti teman-teman kami yang bermain di APD misalnya, bermain di alat-alat kesehatan, itu relatif bergerak dan saling support. Kemudian teman-teman juga yang bermain di sektor pangan, itu relatif masih berjalan juga, dan kita mencoba untuk meningkatkan skala usahanya. Ditambah dengan teman-teman yang bermain di telekomunikasi, itu masih berjalan usahanya, dan kita coba untuk saling support. Saya kira sektor-sektor ini yang relatif masih agak bergerak di tengah situasi yang ada hari ini. Tapi kalau mayoritas pingsan ya? Mayoritas pingsan. Pokoknya kami bercermin pada senior kami. Kalau senior kami, Kadin aja udah megap-megap, apalagi juniornya yang jauh lebih banyak UMKM-nya. Jadi UMKM yang terbanyak itu malah di HIPMI, Kakak Ican. Masih muda dan baru memulai usaha, tiba-tiba terkena ini, ya itulah yang terjadi kondisinya. Semacam startup lah ya, bedanya tidak daring tapi di lapangan gitu ya. Iya, di lapangan. Ada ini sumbangan pertanyaan dari Mas Yusuf Dharma Saputra yang ikut juga di Zoom kita, yang menyatakan bahwa buat beliau lebih baik pemerintah hapus sementara PPN dan penurunan BBM itu juga kita ikuti gitu. Kan BBM turun di seluruh dunia, kita harus ikuti daripada sekedar penghapusan PPH sehingga harga bisa turun dan lebih murah gitu. Ya. Saya kira itu bisa menjadi salah satu yang akan membuat sektor usaha dan juga daya beli masyarakat akan membaik. Saya kira kita perlu mencari beberapa mekanisme sekaligus stimulus-stimulus kita perluas. Saya setuju kalau PPN juga bisa menjadi salah satu instrumen yang digunakan oleh pemerintah. Tapi poin yang paling utama dari kebijakan ekonomi pemerintah ini, kalau di bidang kesehatan kan kita punya BNPB sebagai gugus tugasnya, sebagai koordinatornya. Tapi the problem untuk ekonominya ini kita belum tahu, karena antara kita tidak punya ketua gugus tugas ekonomi. Mungkin itu yang bisa kita. Oh iya ya, sekarang ini cuma gugus tugas kesehatan ya? Tidak, itu hanya fokus pada kesehatan. BNPB. Jadi kalau di kesehatan kita bisa melihat flow-nya, gimana misalnya APD-nya dari mana, kemudian kemana, dan seterusnya. Koordinasi Kementerian Kesehatan dengan Kemensos dan seterusnya itu bisa berjalan. Tapi untuk ekonomi, jadi kita tidak kalau, punya. Kalau bisa kita katakan, kebetulan yang dengar ini di seluruh Indonesia dan juga para teman-teman jurnalis mendengar ini, bisa dikatakan pernyataan resmi dari HIPMI bahwa harus ada satgas ekonominya dong. Oh, itu dari sejak bulan lalu wajib adanya satgas ekonomi yang jadi kita tidak punya dirjen, kita tidak punya sebuah irama yang berlanjut. OJK bermain dengan misalnya kebijakan ininya, kemudian Kementerian Keuangan dengan utak-utik anggarannya, fiskalnya, kemudian dari sisi Kemensos ada BLT yang akan turun. Kita begitu banyak instrumen yang tidak terkoordinir, tidak terorganizer dengan baik. Sehingga dari sejak bulan lalu, Kakak Ican, kami sudah menyampaikan, bahkan lebih dari 1 bulan lalu, di beberapa bulan lalu kita sudah menyampaikan pentingnya gugus tugas ekonomi. Bukan cuma gugus tugas kesehatan. Kalau kesehatan kita bisa melihat BNPB sampai sekarang berjalan dengan baik. Nah, sekarang gugus tugas ekonomi dan mereka bekerja simultan gitu ya. Iya, dan mereka bekerja simultan juga. Nah, di ekonomi ini justru PR terbesar kita sebenarnya di ekonomi. Selain menyelamatkan nyawa manusia, tapi bagaimana tetap ekonomi kita bisa bertahan di tengah pandemi yang ada. Nah, kita bisa melihat bagaimana tidak sinkronnya misalnya antara berbagai kebijakan-kebijakan yang ada. Sama juga dengan beberapa waktu lalu di perspektif HIPMI mendorong untuk relaksasi impor, terutama bahan baku, dan baru kemudian 1 bulan kemudian disetujui oleh pemerintah. Harapan kita juga dengan perspektif ini, pagi ini mudah-mudahan dorongan HIPMI untuk membentuk gugus tugas ekonomi yang menjaga ekonomi kita bisa berjalan juga bisa didengarkan oleh pemerintah. Dan ide ini pasti didukung senior Anda di Kadin ya? Apa harus dong, ini senior kita harus banyak belajar. Ya, memang Pak Ican, kita bicara di Kadin beberapa kali juga, termasuk dengan penasehat Kadin, kemudian dengan Kadinda, di HIPI, bahwa keinginan ada semacam gugus tugas entah apalah namanya, ketika harus recovery itu sudah
sudah lama. Saya kira kita nafasnya semua sama pengusaha. Karena kita ngelihat kita ini nggak punya induk gitu. Kadin juga sudah mengusulkan seperti itu. Kemudian kita juga teman-teman di HIPI ini kita pengusaha induknya kemana nih? Kalau kesehatan jelas ke BNPB. Setelah kesehatan ini selesai kan kita harusnya persiapkan dari sekarang. Sehingga memang betul tidak jalan sendiri-sendiri. Misalnya sekarang saja antara OJK ini kan hanya pengawasan saja. Nih OJK misalnya Presiden bilang tadi relaksasi untuk kredit, restructuring untuk kredit. OJK bilang oke, restructuring, tapi pelaksanaannya di perbankan itu ketika individu anggota-anggota kita datang untuk minta restructure, terus minta prinsipalnya dikurangi dulu atau tidak dibayar untuk 3 bulan, 6 bulan ke depan, bunga bisa dicicil. Itu jawabannya apa? Wah, mereka belum punya policy itu, nggak ada kebijakan itu. Kan katanya dari Presiden, minta aja sama Presiden. Nah, kenapa ini terjadi? Karena perbankannya juga punya masalah kan. Sekarang loan to deposit rasionya 95%. Jadi ada uang yang tersisa itu 5%. 5% bagi perbankan secara keseluruhan kalau diambil sama deposannya, terus lalu mau kemana? Kalau BI-nya moneternya ikut masuk sama-sama, jadi dari OJK di satu sisi bicara soal kebijakan, kemudian pengawasan. Tapi kalau BI ikut moneternya juga ikut bicara, fiskal, moneter, dan OJK, itu baru bisa nyambung. Kalau tidak kan agak susah juga, akhirnya masing-masing jalan sendiri. Oke, baik, terima kasih Bu Yani dan juga Pak Eka, dan tadi yang pertama kali Pak Capi Hakim. Kita istirahat dulu untuk cukup lama, sekitar 2 menit, karena ada Jurnal 9, sebuah rangkaian berita yang disiapkan oleh jaringan Smart FM. Kita istirahat sejenak, setelah itu kembali lagi dalam Perspektif Indonesia, siaran dari rumah. Kita kembali lagi dalam Perspektif Indonesia, siaran dari rumah, dan saya Ican Lembah masih siaran langsung dari daerah Tangerang Selatan, dari Bintaro, dan ada Pak Capi Hakim, ada juga Pak Awalil, Pak Eka Sastra, Ibu Yani Motif, Pak Tauhid Ahmad, dan teman-teman jurnalis yang juga berada di jaringan di Zoom kita. Tadi Pak Capi sudah mengemukakan banyak hal dan tentu dibutuhkan stimulus. Begitu juga Pak Eka Sastra, Ibu Yani yang mewakili pengusaha juga membutuhkan stimulus. Nah, mari sekarang kita minta teman-teman kita, Pak Awalil dan Pak Tauhid Ahmad. Saya ingin mulai dari Pak Awalil. Kita mau periksa nih kantong kita ada nggak nih? Nah, ini kan akhirnya melihat kantong, karena kalau kayak kita di rumah tangga daftar keinginan kita bisa susun, tetapi akhirnya lihat kantong. Bagaimana mengelola ini? Nah, pagi-pagi melihat ini dan juga beberapa pengelola keuangan dan moneter. Artinya memang betul-betul mengelola ini agak sensitif. Nah, Pak Walil, silakan waktu Anda untuk membentangkan kepada kita berapa sih kantong Republik Indonesia ini yang bisa menangani krisis, dan karena krisis pula maka pendapatan juga berkurang, kira-kira begitu. Nah, silakan Pak Walil. Ya, makasih Bang Ican. Saya kira para narasumber sudah mewakili ya, mencerminkan memang kegelisahan di luar bahwa pada situasi seperti ini memang yang kemudian diharapkan adalah otoritas ekonomi. Sebenarnya yang lebih tepat otoritas ekonomi, Pak Ican. Otoritas ekonomi berarti setidaknya ada 3 ya, pemerintah, Bank Indonesia, dan OJK. Khusus pemerintah kan fiskal. Nah, saya hari ini hanya fiskal, nanti mungkin Pak Taufik bisa yang sebelahnya. Nah, karena ini menyangkut soal kantong, lebih bagus kita lihat angkanya aja ya, Mas Ican. Boleh share ya, izin? Bang Ican, izin share. Ya. Supaya angka enggak. Nah, saya kira kita begini. Ya, di-share di atas sambil diomongin. Kelihatan ya, Bang Ican ya? Ya. Halo, Bang Ican, kelihatan ya? Sudah. Nah, saya sebelumnya bahwa kita kan sudah jalan sebetulnya APBN 2020 ini sampai sekarang. Nah, di APBN sendiri itu sudah ada rencana pendapatan, lalu belanjanya seperti apa. Nah, akibat COVID, lazimnya APBN itu berubah dengan APBN perubahan. Tapi untuk kali ini ada siasat lain ya, ada payung hukum Perpu, kemudian ada Perpres.
Nah, pemerintah juga dalam hal ini Kementerian Keuangan itu melakukan outlook ya, perakiraan. Tapi sekali lagi ini perakiraan yang dibuat pada tanggal 1 April lalu, mungkin 30 Maret malah 1 April dipublikasi. Jadi ini masih bisa berubah. Jadi kalau di layar ini ada APBN itu berarti yang ditetapkan lewat undang-undang. Kalau ada kata-kata outlook itu outlook yang dibuat oleh pemerintah pada yang dipublikasi 1 April ya. Sampai sekarang masih tidak dirubah. Semula pemerintah mengira, jadi ini penting dulu bahwa kita berharap pada pemerintah, tapi pemerintah sendiri termasuk pelaku yang terdampak ya, nggak hanya pelaku usaha. Nah, persis kalau dari sisi fiskal, khusus fiskal, itu ya sama dengan usaha kan, terpukul dulu pendapatannya kan. Nah, masalahnya pemerintah mencoba mengukur pendapatannya kira-kira berkurang berapa. Kalau sementara ini perhitungan mereka itu dari 2.233 menjadi 1.760. Itu perhitungan sementaranya. Nah, di sisi lain, sejak awal kita harus apresiasi, pemerintah juga sadar bahwa dia harus melakukan belanja-belanja yang terkait antisipasi COVID dan mitigasi dampak ekonominya. Lalu ada macam-macam langkah yang membuat belanja itu justru terpaksa naik. Naik meskipun ada upaya untuk membuat penghematan dan sebagainya, menggeser angka-angka belanja, tetapi secara total tetap dia naik. Akibatnya defisit melebar. Jadi secara outlook pemerintah menganggap defisitnya akan 853 triliun. Ini menurut pemerintah. Sebelumnya 307 saja defisitnya. Nah, sayangnya APBN 2020 itu sendiri sebetulnya sudah merupakan target kenaikan pendapatannya tidak realistis ya. Jadi terlalu besar. Ditargetkan sampai 14,10%, sementara ketika ada ini malah jadi merosot. Nah, saya memberi berita buruk sedikit, tapi mudah-mudahan nanti kita justru berita buruknya menjadi perhatian. Menurut dugaan saya, target pemerintah 1.760 itu saya utak-atik juga tidak bisa tercapai kelihatannya. Jadi hanya mungkin 1.650. Itu sudah perakiraan moderat. Perakiraan saya yang buruk di kisaran 1.600. Saya kasih moderat 1.650 triliun. Jadi ini kita bungkus dulu ya, bahwa kita harus mengira pemerintah itu hanya akan punya duit pemasukan 1.650 triliun. Kalau menurut Presidia 1.760. Nah, kenapa begitu? Ya antara lain karena pajak kan tadi Bapak Ibu. Nah makanya tadi ada jangan usul PPN tadi. Ini pemerintah belum akan memotong PPN, hanya memberi stimulus beberapa jenis pajak yang itu nilainya juga sejauh ini hanya sekitar puluhan triliun. Nah dengan skenario itu pun itu pemerintah memperkirakan penerimaan pajaknya 1.462. Nah saya menduga 1.400. Kalau tadi misalnya PPN itu disetujui, ya itu nanti pendapatannya hanya sekitar 1.200, 1.150 karena PPN 250 triliun sendiri. Jadi saya kira nyaris tidak mungkin kalau PPN di ini. Nah, kita bungkus dulu 1.400 triliun. Di sisi lain, PNBP terutama penerimaan migas itu kan jelas SDA kan sudah jelas turun juga. Sebelumnya dikira 160, lalu di outlook tadi pemerintah menurunkan menjadi 82 dengan asumsi harga minyak 30, kurs rupiah 17.500. Nah ini juga ada dilematis ini. Kalau kurs rupiahnya itu rendah, itu bisa sedikit mengkompensasi turunnya harga minyak karena totalinya tetap masuknya gede. Tapi kalau, nah ini tadi kan sudah diumumkan bahwa strategi BI dengan pemerintah bagaimana ini? Kalau ternyata rupiahnya 17.500 ini lebih masuk, tapi kalau target BI 15.000 ini nggak masuk. Nah saya buat perkiraan moderat 16.000, maka dalam hal migas pun akan terjadi penurunan. Jadi penurunan perpajakan, penurunan migas, akibatnya defisit yang tadi 850 itu menjadi 950, Bang Ican. Jadi pemerintah menurut dugaan saya itu akan mengalami defisit 950 triliun pada tahun 2020 ini. Outlook mereka sementara ini 850. APBN merencanakan hanya 350, jadi sudah hampir 3 kali lipat ya, 2,5 kali lipat lebih lah. Nah, dengan cara demikian kita lalu berukur bahwa pemerintah memang satu-satunya peluang adalah utang kan begitu toh, dan ini memang justified ya, artinya terlepas dari perdebatan apapun, yang semua negara melakukan tambahan utang.
Tinggal masalahnya berapa tambahannya dan bagaimana cara kita mengontrol agar tambahan itu tidak mengakibatkan masalah baru di 2021, 2022 dan seterusnya. Nah, sementara perhitungannya begini, semula tambahan utang oleh APBN 2020 itu hanya 435 triliun. Nah, itu hanya bertambah. Rencananya segitu, maaf 351. Nah, outlook-nya 1006, jadi 1000 triliun. Jadi pemerintah sudah memperkirakan akan bertambah 1000 kata pemerintah yang per 1 April. Menurut saya 1100. Dengan demikian akan ada utang sebanyak 6.080 triliun nanti di ujung. Untuk perbandingan kemarin baru 4.779. Nah, asumsi kurs ini 16.000. Kalau kursnya lebih tinggi maka utangnya lebih tinggi karena ada sebagian utang yang berupa valuta asing 38%. Itu akan melakukan perubahan. Nah, kurang lebih begitu. Maka kalau disimpulkan untuk diskusi, kira-kira perakiraan saya, itu pendapatan negara turun drastis. Jadi hanya 1.650. Pak Walil, saya baru tadi mau sampaikan kata orang Inggris. In English please. Jadi saya ingin bilang bahasa sederhananya apa nih? Oke, ini kesimpulannya nih. Jadi pendapatan negara itu turun drastis, Pak Ican. Di tahun 2019 itu 1.557 triliun ya. Anggap 2.000 ya. Nah, ditargetkan sebetulnya naik jadi 2.250 tahun 2020 ini tadi, tapi faktanya akibat COVID itu akan turun jadi 1.650 triliun. Ini dulu, jadi pemerintah hanya akan punya pemasukan kira-kira 1.650. Sementara belanja, Pak Ican, sudah dilakukan penghematan yang ada perpresnya itu dan lain-lain, tapi kan ada tambahan baru untuk stimulus, untuk jaringan aman sosial. Semua, maka misalnya 2.600. Ya kayak tadi kita mulai dari sektor yang tadi sangat sektoral, misalnya Pak Capi mengatakan ya kalau tidak dikasih stimulus ya, itu belum. Tapi ini kan ini makanya lalu ini baru saya bicara rencana pemerintah per 1 April. Jadi rencana per 1 April. Nah, per 1 April saja sudah sebegini sulitnya posisinya, kira-kira begitu Bang Ican. Oke. Yang di 1 April itu hanya ada rencana 405 triliun berupa 75 triliun melakukan tindakan fiskal untuk kesehatan, ya kemudian untuk jaringan sosial 100 triliun, lalu pemulihan 150 itu Bu Yani, ada rencana pemulihan 150 tapi skemanya belum pasti yang pemulihan. Nah, semacam itu Bang Ican. Jadi dengan cara begitu, ketika ada usulan-usulan baru tentang pemerintah melakukan ABCD, jika hal itu berdampak fiskal, dengan rencana yang sekarang ini saja, fiskal kita itu sudah terlalu berat. Kalau ada tambahan baru, maka saya kira akan jebol lagi toh. Nah, lalu yang terbuka adalah mengutang. Nah, sementara utang sendiri, itu kan sejauh ini pemerintah melakukan lewat obligasi, lewat SBN. Nah, itu kayak Pak Eka, Bu Yani kan tahu bahwa itu akan bisa menimbulkan crowding out jika pemerintah memaksa berutang lebih banyak lagi lewat pasar modal. Karena dengan cara pemerintah memaksakan banyak di sana, si swasta yang juga butuh itu nggak kebagian. Ya. Nah, tapi memang ada jalan lain. Dibukalah pintu, sebetulnya itu adalah mencetak uang. Kok quantitative easing itu kan sederhananya mencetak uang. Nah, dalam konteks ini berarti ada upaya untuk bagaimana kebijakan fiskal dengan moneter dan juga nanti dengan perbankan itu dibuka. Seperti itu Bang Ican. Ya. Jadi ini kira-kira berita buruk bahwa kita kalau dari sisi Awalil fiskal, dampaknya nggak hanya 2020, mau istirahat sebentar, ada di 2021. Dan tadi Awalil 23 tahun minimal. Begitu Bang Ican. Tapi kalau saya boleh kasih penekanan, ya bukan untuk menyalahkan ya, untuk otokritik. Sama tadi dengan soal fundamental ekonomi tadi. Kalau mau otokritik, pemerintah ini sudah kurang prudent. Tapi istirahat dulu, boleh kita kasih kesempatan lagi, Pak Awalil. Siap. Siap. Ya, oke. Kita apa namanya break dulu, kita istirahat lagi. Setelah itu nanti kita lanjutkan dengan Pak Walid, terus nanti dengan Pak Tauhid. Setelah itu kita kumpul lagi. Pastikan Anda masih dalam perspektif Indonesia. Ya,
Kembali ke Smart FM Jakarta dan juga jaringan radio Sonora yang melingkupi berbagai kota di Indonesia. Kita juga bersiaran lewat fanpage Facebook, juga di YouTube, di kanal radiosmartfm.com, dan juga tentu live streaming kami ada sejak tadi. Dan masih bersama topik kita ekonomi, bisnis, dan fiskal. Kita saat ini kita coba memotret apa yang sedang terjadi. Di sini juga hadir beberapa rekan, partisipan, dan juga para teman-teman media yang sudah bersama Pak Awalil Rizky, Pak Tauhid Ahmad, Pak Capi Hakim, Ibu Yani Motik, dan juga Pak Eka Sastra. Saya ingin lanjut lagi dengan Pak Awalil. Jadi yang mau dikatakan sebenarnya kita ini mampu nggak sih nanti menangani apa problem yang terjadi, atau kita harus tega gitu misalnya menghentikan beberapa rencana-rencana lama sehingga kita punya persediaan kantong kita untuk diarahkan kepada sektor yang tadi Pak Capi Hakim bilang, Ibu Yani Motik bilang, Pak Sastra bilang. Betul Bang Ican. Pemerintah memang kita apresiasi sudah melakukan keputusan untuk kebijakan ABCD begitu ya tentang ekonomi, tetapi nampaknya jauh dari mencukupi. Dan kita sudah mendengar dari para narasumber tadi, kebutuhan-kebutuhan sektoral itu membutuhkan tindakan fiskal dari pemerintah. Nah, tapi saya tadi sudah katakan, pemerintah sendiri sedang dalam keadaan, kalau susah nggak tepat Pak, sangat susah. Jadi persis seperti UMKM juga sebenarnya pemerintah. Nah, tapi kan pemerintah, apakah ada pemerintah orang tua kita? Ya, jadi orang tua kita. Nah, tetapi sudah dia lakukan dengan cara memotong rata-rata 10-15% setiap KL. Udah dipotong semua itu Bang Ican. Seluruh pengeluaran, tetapi saya sebagai pengamat fiskal itu merasa itu masih bisa. Jadi betul sekali Bang Ican bahwa awalnya sambungannya putus-putus. Putus-putus ya. Sambungannya putus-putus Pak Walil. Gawat nih. Atau tempat Bang Ican yang putus. tes. Ya. Di saya bagus penerimaan. Iya Bang, tempatnya Bang Ican ngomong terus ya. Bagus. Saya ulangi bahwa bicara terus. Usaha pemerintah untuk melakukan refocusing, penghematan itu baru satu tahap, dan itu tetap tidak cukup. Pemerintah juga mencoba melakukan langkah-langkah baru dalam berutang ya, dengan antara lain membuat SPN bisa dibeli di perdana oleh BI. Itu juga kurang cukup. Nah, tapi persis kata Bang Ican tadi, sebenarnya masih bisa secara ekstrim kementerian lembaga ini, dan nah itu masalahnya, KL itu hanya sepertiga Pak. Jadi kalau dibagi tiga itu, 1 belanjanya KL, 2 belanjanya non KL, 3 belanja ke daerah. Nah, sementara yang belanja non KL ini Bang Ican, itu antara lain adalah bayar bunga dan seterusnya. Nah, sehingga yang bisa diutak-atik jadinya itu adalah 2, yang 1 adalah belanja KL, yang 2 adalah transfer ke daerah. Nah, yang belanja KL sudah dilakukan, tetapi belum ekstrim. Beberapa KL masih kelihatan gede. Nah, sehingga benar kata Bang Ican, dugaan saya itu masih bisa dilakukan alokasi refocusing kurang lebih sekitar 100 triliun di KL, di luar yang sudah dilakukan. Nah, di daerah ini harus pilih tebu. Ketika daerah ini dipukul rata untuk dikurangi transfer ke daerahnya, memang meskipun itu justified karena ada alasannya, tetapi kalau daerah itu adalah DKI, Jawa Barat, ya kan repot juga. Sehingga ini butuh taktik gitu. Tetapi secara ruang, ada ruang sekitar 200-an triliun lagi untuk dihemat di belanja negara Bang Ican. Kurang lebih begitu. Nah, tetapi saya saran kalau boleh, ini para pelaku dan para ini seperti Bu Yani, Mas Eka ini harus berteriak lebih kencang, karena sejauh ini rencana pemulihan ekonomi itu adalah melewati BUMN, Bu Yani. Jadi ada rencana pemulihan ekonomi 150 triliun baru dianggarkan, itu melewati BUMN. Sementara yang disebut dengan stimulus fiskal ya, kalau relaksasi OJK memang sudah ada. Di fiskal itu baru memotong beberapa pajak seperti PPh pasal 21 untuk sektor tertentu kan, sektor industri. Tapi yang seperti dimaksud tadi, stimulus
yang dibayangkan Pak Cepi, kan itu memang terjadi di negara lain kan, itu belum kelihatan, belum ada alurnya Pak Ican. Jadi masih akan ada satu step di mana para praktisi maupun para pengamat meminta pemulihan ekonomi ini ada Pak Walil lebih rinci. Ada partisipan kita Pak Tommy Tamtomo, nama ini kayaknya saya kenal dulu, wartawan senior. Pak Tommy Tamtomo bilang ya yang penting harus selamatkan dulu rakyat baru selamatkan pemerintah. Ya. Rakyat kan salah satunya adalah para pengusaha dan juga para pelaku usaha teman-temannya Pak Cepi, Pak Eka dan saya setuju. Sebetulnya kalau saya mengatakan mengapresiasi karena saya percaya dengan niat baik pemerintah. Tapi kalau secara paradigmatik saya sebetulnya berbeda kalau belanja dengan pemerintah. Menurut saya pemerintah terlalu melebar. Jadi banyak mau ini, tetapi terkendala data, terkendala ketidakpahaman pada kejadian-kejadian yang lebih rinci. Sehingga tidak fokus. Kurang fokus. Sehingga saya beranggapan begitu, kalau secara manajemen pemerintah mulai dari fakta saya pemerintah atau kalau saya pengusaha tidak terlalu paham keadaan, maka saya harus jadi jalan umum tinggal 2. Jangan karena tidak tahu lalu buat kartu ini ditambahi, kan malah tambah rumit. 2 saja, 1, 3 lah sebenarnya. 1 kesehatan, udah oke 75 triliun. 2 pukul rata saja cash transfer kepada 40% terbawah, tinggal dihitung. Saya sudah hitung, nanti angka keluar juga 1.000 triliun sama. 3 baru stimulus tadi. Jadi hanya 3 dan stimulus juga terukur. Jadi daripada misalnya ini top up yang mohon maaf Pak Ican, misalnya PBI itu 92 juta di top up menjadi 100. Kartu sembako 15,2 di top up jadi 20 juta. Ternyata ini beriris arsiran orangnya, jadi akhirnya terjadi. Saya sempat ekstrim beranggapan, saya japri ke Kementerian Keuangan, kenapa tidak diputuskan begini saja, cash transfer untuk seluruh penduduk Indonesia, presiden juga dapat gitu loh, kecuali yang tidak menerima, tidak bersedia gitu. Nanti saya dugaan saya akan 50% kayak gitu loh Bang Ican. Tadi saya setuju jadinya dengan Pak Tommy. Jadi memang intinya tidak apa-apa ngutang, tapi utangnya ini dipakai untuk apa? Kalau yang sekarang agak sedikit samar. Itu loh Bang Ican. Coba kita cek ke Pak Tauhid Ahmad yang akan melihatnya secara makro, karena tadi Pak Walil di sekitar angka-angkanya juga menyebutkan Ibu Yani, Pak Cepi, Pak Eka Sastra dan teman-temannya harus teriak lebih keras karena itu akan memaksa pemerintah melakukan refocusing yang sering diomongkan. Pak Tauhid Ahmad, silakan, waktu Anda sekarang. Ya, terima kasih ya. Saya kira tadi apa yang disampaikan narasumber sebelumnya, saya kira benar argumentasi dan perkembangan informasinya. Saya kira memang pertanyaan mendasarnya apakah kita survive atau tidak pada tahun 2020 ini dengan segala resiko yang dihadapi, betul. Nah, saya melihat pertama memang kalau dari sisi sektor betul bahwa sektor transportasi termasuk angkutan udara itu yang paling menderita pertama, baru kemudian di hotel, restoran dan selanjutnya baru ke industri. Jadi memang pukulan-pukulan yang hampir semua saya kira merata begitu. Nah, secara makro tentu saja banyak mengatakan bahwa di tahun 2020 ini jauh lebih turun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Meskipun pemerintah misalnya terlalu yakin bahwa pertumbuhan kita masih 2,3 dalam skenario berat, meskipun bisa minus 0,4 begitu. Nah, tapi saya kok yakin bahwa dengan situasi ini pasti jauh lebih rendah, karena pertama tentu saja proses yang terjadi tahun 2020 dengan segala tadi katakanlah bentuk intervensi pemerintah itu tidak secepat apa yang dibayangkan, katakanlah untuk bantuan sembako, kemudian kesehatan maupun ekonomi. Ada proses yang ada keterlambatan ini yang menyebabkan proses recovery ini agak jauh lebih lama. Yang kedua misalnya bahwa
soal distribusi alokasi, saya setuju bahwa seharusnya untuk memperkuat ekonomi kita adalah bagaimana mendorong konsumsi masyarakat itu cepat dan besarannya juga signifikan. Jadi kalau katakanlah tadi bantuan sosial atau jaring pengaman sosial nilainya 110 triliun, ya masih relatif kecil. Kalau KT dikatakan paling tinggi adalah besaran bantuan masyarakat hanya 600.000, which is itu hanya bagi kelompok masyarakat miskin itu hanya sekitar 30%. Jadi dari total kebutuhan. Nah, mereka tidak punya pendapatan dan itu yang menurut saya kurang. Belum lagi bahwa ini tidak bentuknya sebagian besar bukan tunai tapi non tunai. Nah, ini yang membuat ekonomi tidak bergerak begitu. Nah, ini yang menurut saya penting begitu. Pak Tauhid, kalau tunai kan akan membuat bergerak ke teman-temannya Pak Eka, Pak Capi dan Ibu Yani. Ya, betul. Banyak. Ya. Karena kalau barang pemainnya negara dan BUMN lagi ya. Ya, kurang lebih begitu. Ya sederhana misalnya kemarin kan di Jakarta saja itu pengadaan bantuan yang nilainya 200.000 kan rata-rata mereka mendapatkan 150.000 dan kalau itu tunai paling tidak mereka belanja di warung sebelah, kemudian belanja di sekitar dan sebagainya dan itu seluruh rantai nilai yang ada dalam proses konsumsi masyarakat itu paling tidak bisa terjadi. Nah, meskipun memang ini agak sedikit tertahan karena katakanlah kita tentu saja ada PSBB, ada work from home dan sebagainya begitu. Nah, situasi ini yang saya kira memang masih terjadi di tahun 2020. Nah, kapan kita bisa recovery ya? Saya kira betul. Ya, gimana, Pak Ihsan? Pak Tauhid. Bang Ihsan, kan kalau kita sederhanakan, saya kira dalam pembicaraan tadi, ya akhirnya kasih uang tunai aja di kantongnya masyarakat, baru dia memilih sendiri, dia belanja yang terdekatnya sehingga ada efek yang multiplier efek. Kenapa susah ya? Kenapa susah? Ya, pertama gini, kita petakan ada 7. Kalau misalnya didesentralisasikan kan lebih mudah ya? Ya, sebenarnya kita tuh punya data TKS, punya by name by address, itu paling tidak 40% penduduk. Itu sudah ada datanya by name by address. Tetapi memang ini data tahun 2016, itu yang pertama, jadi tidak update. Yang kedua, dalam situasi pandemik sekarang itu ada baik dari data katakanlah yang di atas DTKS tadi yang di atas 40 yang tahu-tahu tiba miskin. Nah, itu yang yang tidak tercover, termasuk misalnya kelompok UMKM secara individu ya maupun sektor informal dan juga pekerja atau yang terkena PHK maupun unpaid labor yang tidak terdeteksi melalui data DTKS tersebut. Nah, ini yang menyebabkan sulit. Nah, belum lagi bahwa bantuan tersebut dalam 7 program itu tadi bisa ada yang hanya 1, ada yang 3 dan memang sulit dilakukan begitu. Nah, seharusnya sebenarnya kita memungkinkan kalau misalnya data katakanlah NIK dibarengkan dengan data DTKS plus data mengenai bankingnya masing-masing. Saya kira pada kelompok ini memang kalau data banking itu akan lebih memudahkan proses bantuan itu dan akan kelihatan dan bisa di crosskan gitu. Jadi menurut saya problemnya di situ. Yang kedua memang begini. Ada keinginan pemerintah untuk cepat-cepat melakukan, tetapi kapasitas kelembagaan di tingkat daerah itu tidak sama. Katakanlah di tingkat desa, kemudian tingkat kabupaten yang dalam kondisi ada PSBB, work from home dan sebagainya itu terbatas. Termasuk pemerintah pusat, saya juga melihat punya keterbatasan melakukan sehingga prosesnya adalah sekarang memang akhirnya jalan terbaik melalui Gojek ataupun melalui kantor pos, melalui Himbara dan sebagainya. Ini yang proses akhirnya pengawasannya menjadi kurang, koreksi data di level masyarakat juga tidak terjadi sehingga tapi kan ada Pak Tauhid,
Pak Tauhid, Ya. ada yang bilang kalau pemerintah mau membagikan sebagian kewenangannya, dia juga sedang mendistribusikan resikonya. Sekarang kan akhirnya Betul. resiko semua ditanggung oleh pusat, karena pusat Ya. mengurusi semuanya. Bahkan sekarang kalau kita lihat secara pemerintahan dan politik, tiba-tiba camat atau kepala desa itu langsung attack ke pusat gitu, Bang. Apakah menteri, apakah bicara langsung kepada presiden? Ya, menurut saya memang sebenarnya sementara ini kewenangan daerah untuk penanganan seperti ini hanya dua sumbernya, yang berasal dari dana desa plus sumbernya dari APBD mereka yang di luar dana desa. Nah, tetapi yang lain kan sumber dananya dari kementerian, lembaga, khususnya dari Kementerian Sosial. Itu tidak bisa secara akuntabilitas dialihkan, karena kewenangan datanya sendiri itu ada di kementerian, bukan ada di daerah. Nah, daerah mengajukan tambahan, betul saat ini sedang dilakukan, tetapi ini kan perlu proses, perlu waktu. Sementara masyarakat level bawah sudah tidak sabar karena memang mereka kondisinya sekarang lagi susah sekali. Nah, ini yang kejar-kejaran ini yang tidak mungkin dilakukan dalam kurun waktu yang sangat cepat ini. Ini yang ya saya setuju kalau misalnya ini ada konsep desentralisasi, tapi untuk yang sifatnya seperti ini ya duit ditransfer tapi base-nya on data yang memang sudah sangat valid begitu. Ya, nah, kalau tapi kalau nunggu data lagi kan hampir semua soal kita kan kita seberapa di data, betul, Bos. Betul. Sebenarnya begini, kan sudah udah kemarin Pak Presiden sudah menyampaikan sudah seharusnya ada integrasi data mengenai undang-undang mengenai Mas Kodari sudah sampaikan ini kan sudah ada integrasi data begitu. Tapi memang lagi-lagi pada level implementasi begitu. Nah, sumber duitnya ada dan memang ada keinginan untuk ditambah, tapi ya lagi-lagi ini soal policy pilihan kebijakan saja. Bagaimana kalau ekonomi tumbuh ya seharusnya konsumsi masyarakatnya yang ditambah, dan ini saya kira di banyak negara ya bahkan jumlahnya jauh lebih besar begitu. Oke. Pak Tauhid Ahmad dan bapak-bapak serta ibu-ibu yang lain, kita istirahat satu sesi terakhir. Saya akan minta nanti semua narasumber untuk memadatkan apa yang sudah disampaikan dari sesi awal tadi untuk menjadi semacam kesimpulan kita. Kita masih dalam Perspektif Indonesia, pastikan kami siaran dari rumah. Ya, kita kembali dalam Perspektif Indonesia, siaran dari rumah dan masih bersama saya Ican Lembah. Ada Pak Capi Hakim, Pak Tauhid Ahmad, Ibu Yani Motik, Pak Awali Rizki, Pak Eka Sastra, dan sejumlah teman-teman, rekan-rekan jurnalis yang juga hadir di jaringan Zoom kita, online meeting kali ini, dan juga beberapa partisipan lain yang ikutan, dan kami mengudara di YouTube juga lewat kanal Radio Smart FM di YouTube, dan juga di live streaming seperti biasa di seluruh dunia bisa ditangkap. Dan yang terakhir ini saya ingin beritahu bahwa siaran ulang dari siaran kita ini akan dilaksanakan besok hari Minggu jam 3 sampai jam 5 sore. Jadi sambil ngabuburit kita bisa dengarkan lagi percakapan hari ini. Nah, untuk mengakhiri diskusi kita, kami tentu ingin meminta para narasumber untuk memberikan pengemasan yang lebih solid apa yang sudah disampaikan sejak kita siaran jam 9 waktu Indonesia bagian Barat tadi. Saya ingin mulai dari Pak Capi Hakim, waktu Anda 3 menit Pak Capi. Baik, terima kasih. Dari gambaran uraian teman-teman semua tadi, maka saya menangkap bahwa terletak di sini permasalahan yang sangat prinsip, yaitu tentang komando dan pengendalian yang harus terpadu. Dengan keterpaduan ini, tadi gambarannya adalah mengenai komplain Satgas Ekonomi misalnya belum tertangani dan sebagainya. Nah, selama keterpaduan ini tidak bisa kita bangun bersama, maka akan sulit sekali kita menyusun skala prioritas. Skala prioritas tidak hanya besaran yang akan mengganggu secara finansial, tapi juga akan mengganggu dari mekanisme penerapannya di lapangan. Jadi sebagai kesimpulan dalam konteks yang kita hadapi sekarang ini, ternyata memang walaupun sistem perhubungan udara atau penerbangan atau perhubungan udara memegang peranan yang sangat penting, tapi banyak sekali juga sektor-sektor yang lain juga tidak kalah penting dari itu. Jadi sekali lagi saya hanya bisa melihat bahwa tindakan yang harus segera kita lakukan sekarang ini adalah bagaimana mengepil pemerintah untuk memadukan
keterpaduan dari komando dan pengendalian agar langkah yang terpadu itu bisa berjalan dengan baik. Saya kira demikian, Pak Ican. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Capi Hakim dari Pusat Studi Air Power Indonesia, seorang marskal, pensiunan marskal bintang 4, dan kita lanjut ke Ibu Suryani Motik. Mbak Yani, silakan. Terima kasih. Ya, saya kira kita tadi sudah mendengar panjang lebar, mulai dari sektor real, fiskal, kemudian gambaran ekonomi secara umum. Lagi-lagi saya melihat gini, yang pertama bahwa panglimanya dari kondisi COVID kali ini adalah kesehatan. Oleh sebab itu, penanganan kesehatan yang benar dan tepat, kemudian transparan, itu yang sekarang ini walaupun sudah ada gugus tugas, tapi saya lihat masih banyak sinkronisasinya belum terjadi dengan baik gitu loh. Kalau misalnya ini ditangani dengan baik, karena panglimanya di sini kalau ini bisa termitigasi dengan baik, kemudian flattening-nya itu lebih cepat, walaupun kita menunggu vaksin, ini mungkin ekonomi bagian berikutnya atau persiapan ke ekonomi akan lebih cepat lagi. Satu itu. Yang kedua, dalam konteks ekonomi, kita semua sepakat bahwa kita ingin mendukung ada satu lembaga, ada satu ad hoc yang menangani ini dengan baik, yang bisa memetakan kebijakan-kebijakan yang akan lebih tepat sasaran, begitu mulai dari fiskalnya, kemudian moneternya, dan sektor realnya, gitu loh. Mana dan apa yang harus dilakukan. Hari ini yang jelas yang perlu diselamatkan adalah bahwa satu nyawa, yang kedua daya beli masyarakat, kemudian UKM-nya. UKM itu harus menjadi bagian yang pertama yang diselamatkan, mulai dari supply-nya sampai demand-nya juga, daya belinya, dan kita sepakat kelihatannya bahwa yang lebih baik adalah BLT, bantuan langsung tunai, sehingga multiplier effect akan terjadi. Kemudian ini juga akan menumbuhkan, menggerakkan ekonomi usaha kecil, tetangga dan sebagainya. Dan kalau ini bergerak dengan baik, maka social unrest itu akan lebih terhindar. Dan yang ketiga, saya kira bahwa lagi-lagi fiskal saja tidak cukup, moneter juga perlu, dan pemerintah hendaknya lebih fokus dan lebih bisa melihat, dan jangan terlalu lama juga lah. Ini kelihatannya mungkin terlalu banyak berpikirnya, angkanya mungkin kurang tepat, tapi lebih bagus walaupun ada kesalahan, perbaikan lebih bagus daripada lambat untuk mengambil kebijakan. Saya kira itu artinya harus lebih berani, Bu Yani, ya. Lebih bold gitu, lebih bold, kemudian big and bold, dan juga mesti clear gitu loh. Jadi hari ini jangan terlalu banyak kepentingan sektoral, kepentingan antar departemen dihilangkan dulu gitu. Oke. Dan saya kira memang kesempatan yang baik untuk lebih bergantung kepada kepada kemampuan dari dalam negeri, pasar dalam negeri, dan juga resources di dalam negeri yang harus dikembangkan. Saya kira itu. Ini dilihat oleh pemerintah. Terima kasih, Dr. Suryani Motik. Ke Pak Eka Sastra. Siap, Kak Ican. Ya. Yang pertama tentu saja ada 2 poin yang penting kami sampaikan di akhir ini. Yang pertama, tentu saja kami apresiasi pemerintah atas segala langkah-langkah yang telah dilakukan. Tapi kalau kita mau lihat secara jujur, kita lihat langkah-langkah tersebut berceceran kemana-mana. Baik di tingkat sektoral, di tingkat otoritas fiskal moneter, kemudian juga di antar daerah. Jadi tadi saya mendukung 2 pendapat senior-senior saya sebelumnya, Bang Tirfi dan Bu Yani. Kita butuh satu gugus tugas pemulihan ekonomi. Apalagi kalau kita membandingkan, misalnya kalau Malaysia Senin udah mulai membuka beberapa blokade ekonominya, Thailand juga sudah, Turki, beberapa negara sudah menyiapkan upaya pemulihan ekonominya. Kita juga saya yakin kita sudah memantau situasinya. Nah, untuk mempercepat hal ini, selain untuk mengantisipasi dampak penurunan ekonomi, kita juga sudah harus berpikir tentang pemulihan ekonomi di masa akan datang, sehingga mau tidak mau, kehadiran satu gugus tugas pemulihan ekonomi yang terkoordinir dengan baik, yang menjadi penanggung jawab dari semuanya, yang menyusun air kosteranya, itu wajib kita adakan.
Itu harapan kami terhadap pemerintah. Nah, poin yang kedua, kadangkala situasi yang buruk selalu menghasilkan kebijakan yang baik. Nah, harapan kita dengan corona yang ada hari ini kan kelihatan benar-benar dengan mata kepala kita bagaimana situasi ekonomi Indonesia. Misalnya kita tidak punya bahan baku untuk APD, ternyata kita cuma negara yang menjahit bahan baku dari negara lain, kita jahit di Indonesia dan diekspor lagi. Obat-obatan kita misalnya bahan bakunya juga dari luar, ditambah dengan beberapa yang lain yang menyebabkan harga-harganya tinggi. Nah, kita butuh sebuah perubahan paradigma terkait kebijakan ekonomi kita untuk lebih memprioritaskan kepada beberapa penyediaan bahan baku domestik kita agar kita bisa setidaknya mampu melakukan beberapa langkah-langkah swasembada. Tapi untuk sektor-sektor yang strategis, mungkin ke depan kita harus berpikir tentang bahan baku tekstil, kita harus berpikir bahan baku baja misalnya, kemudian bahan baku obat-obatan. Nah, ini dulu loh kebutuhan dasar kita, karena ke depan mungkin corona ada, tapi mungkin akan ada yang lain, sehingga mau tidak mau kita butuh sebuah kebijakan yang solid berangkat dari situasi corona yang ada hari ini untuk menumbuhkan ketangguhan ekonomi Indonesia. Terima kasih Kak Ica. Oke, terima kasih Pak Eka Sastra. Profesor Awalil Rizky. Ya, saya simpulkan dari pandangan saya itu bahwa pemerintah itu mengalami kesulitan fiskal yang serius saat ini ya. Pendapatannya amat rendah sehingga terkendala besar untuk melakukan bantuan atau apapun namanya yang diperlukan oleh rakyat dan oleh dunia usaha. Dan terbuka juga kenyataan bahwa beban utang dan bunga utang kita itu telah amat besar, yang selama ini diklaim aman itu ternyata aman ketika kondisinya normal. Nah, saya setuju tadi bahwa yang penting selamatkan ekonomi rakyat dahulu, negara belakangan. Cuma kita tetap juga harus ingat, jika negaranya bangkrut, nanti rakyat lagi yang kena. Sehingga tetap ini kedua-duanya tetap harus dipertimbangkan. Betul rakyat dulu, tetapi saya merasa fiskal negara pun harus disoroti. Nah, yang kedua dari fiskal adalah tulang punggung ya. Nah, begitu. Ya dompet kan masalahnya. Ya. Masalahnya itu, setannya itu suka bersembunyi di rincian. Kita semua tahu itu, bahwa ketika pemerintah mau melakukan bantuan atau stimulus dan apapun namanya, sudah beredar bahwa baik dari forum ini maupun dari fakta bahwa memang ada yang cukup banyak yang tidak tepat. Bahwa ada yang tidak tepat itu selalu ya, namanya situasi darurat. Tetapi jika terjadi ketidaktepatan yang begitu masif, itu berarti something wrong dalam kerangka kebijakan itu. Kemudian juga setan yang dirincian itu yang saya maksud adalah, setuju kita bahwa tidak ada negara yang tidak berutang kalau situasinya begini secara fiskal, Bang Ican. Cuma utangnya berapa banyak digunakan untuk apa, lalu diperhitungkan beban-beban kemudian harinya. Jadi karena kalau sekarang sebenarnya contoh yang sangat luar biasa. Jadi tanpa pemberitaan yang masif kan hanya yang pandemic bond, padahal beberapa hari kemudian berturut-turut itu lelang SBN, sehingga dan lelang SBN harus karena memang itu yang dibutuhkan, tetapi ternyata yieldnya sudah naik semua, kita tertinggi sudah di kawasan, kita sudah 8,2, 8,1, jadi kita bayar bunga yang sudah sangat tinggi, kalau nggak laku. Nah, baik itu sisi buruknya. Nah, kalau misalnya kita lihat sisi kemungkinan, mudah-mudahan hikmah ya, mudah-mudahan hemat terjadi, jika upaya untuk melakukan penghematan, refocusing atau apapun namanya KL, dibantu nih oleh teriakan-teriakan rakyat dan para pelaku ini lagi. Karena saat ini baru dilakukan pemotongan sekitar 10-15% pada masing-masing KL. Saya kira nggak bisa pukul rata gitu. Beberapa KL yang gemuk itu bisa dipotong sampai 30-40% sebenarnya. Betul. Saya tidak ingin menyebut nama KL-nya, silakan dicek ya. Ya. Nah, jadi ada yang harus direm total tidak bergerak sampai 2021. Ada yang tetap bergerak 30% gitu ya. Sekarang kalau misalnya itu bisa dilakukan dan setidak-tidaknya nanti ini pasti akan ada lagi nih, akan ada lagi outlook baru nanti 2-3 bulan ke depan. Kalau bisa dipaksa begitu, mari lihat sisi positifnya Bang Ican. Ternyata setelah dilakukan pengiritan, penghematan secara radikal, pemerintahan berjalan. Nah, berarti selama ini kan tidak efisien belanja itu. Nah, maka kita akan bisa menemukan format belanja yang lebih efisien, dia tidak menjadi bancaan lah istilahnya dan macam-macam. Itu yang saya harapkan hikmahnya sebagai pengamat fiskal. Oke, Pak Ulil. Ya.
Terima kasih Kemudian Pak Awil sudah ya. melihat fiskal kita dengan tajam. Terakhir Pak Awil kita simpan untuk nanti lain waktu lagi. Waktu Siap. kita terbatas. Terima Pak kasih. Tauhid, waktu Anda mohon maaf 2 menit. Pak Tauhid, silakan. Ya, terima kasih. Saya kira memang kita berharap bahwa ekonomi kita akan tumbuh kembali di tahun 2020 dan 2021. Memang keyakinannya jauh lebih baik. Tapi menjadi catatan penting bahwa untuk menggerakkan ekonomi tentu saja basis konsumsi masyarakat harus diperkuat. Namun yang kita perlu waspadai adalah saya kira dalam situasi begini inflasi juga harus dikendalikan. Karena trennya untuk inflasi di makanan itu saya kira sangat cenderung untuk naik dalam 2 atau 3 bulan ke depan. Nah ini apalagi cetak uang baru ya. Ya, cetak uang baru menurut kami juga sangat berisiko tentu saja. Selain juga inflasi juga menurut saya ini ada satu hal penting menurut aturan regulasi harusnya bahwa komando bahwa independensi bank sentral ini sudah mulai dirasuki juga dengan kepentingan fiskal gitu. Jadi ini yang menurut saya penting di samping juga bahwa ini juga pada akhirnya membuat pemerintah gampang sekali untuk menambah utang begitu. Nah, ada risiko tersebut. Nah, meski demikian saya kira setuju bahwa untuk memperkuat konsumsi domestik tinggi maka kemungkinan untuk menurunkan harga BBM katakanlah 20-30% itu juga bisa dibuka begitu karena sekarang permintaan turun, harga di luar lagi turun dan juga kita meskipun kita punya produksi tapi saya kira semua juga bisa di manage dengan baik terutama oleh Kementerian ESDM. Yang juga penting adalah tadi bahwa memang pemerintah sudah memberikan stimulus ekonomi terutama untuk UMKM yang dalam data terakhir kami ada sekitar subsidi bunga kredit hampir 34,15 triliun dan penundaan angsuran hampir 285 triliun. Nah, kami berharap memang ini menjadi second round dari tadi putaran konsumsi, kemudian UMKM juga bergerak sehingga katakanlah di tahun 2020 sudah mulai di triwulan keempat memang recovery berjalan. Tapi lagi-lagi ini tergantung bagaimana tadi flattening curve-nya bisa kita maintain sebagus dan ini tergantung dari upaya kesehatan. Dan terakhir saya kira memang lagi-lagi ada soal kebersamaan dalam menangani problem-problem di COVID ini tidak hanya ekonomi dan sosial. Kami setuju bahwa memang perlu ada semacam kebersamaan dalam berbagai pihak, stakeholder, baik pemerintah, swasta dan sebagainya, memilih mana yang terbaik yang dibutuhkan oleh masyarakat gitu. Termasuk tadi bahwa dengan pemerintah daerah saya kira belum ada satu kerjasama yang baik menentukan langkah-langkah terbaik untuk kebutuhan masyarakat. Kami kira itu Bang Ican. Terima kasih banyak ke Dr. Tauhid Ahmad dari Indef, Direktur Eksekutif Indef. Sebelumnya ada Pak Awil Rizky, ekonom yang merupakan pengamat fiskal dari Institut Harkat Negeri. Sebelumnya lagi ada Pak Eka Sastra, Wakil Ketua Umum HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, dan sebelumnya lagi adalah Dr. Suryani Motik, Wakil Ketua Umum Kadin, Kamar Dagang dan Industri, dan yang pertama kali berbicara adalah senior kita, yaitu Marsikal Purnawirawan Capi Hakim. Beliau adalah penggiat dan pemimpin dari Pusat Studi Air Power Indonesia. Yang menarik yang saya ingin catat walaupun sebagai tambahannya barangkali tidak terlalu berbobot, tetapi melihat situasinya kayaknya belanja pegawai atau belanja birokrasi kita bisa dihemat karena ternyata dengan cepat seluruh kegiatan namanya BIMTEK, sosialisasi ini itu dan segala macam, simposium segala macam bisa dilakukan secara daring, secara online. Jadi saya belum tahu angkanya, mungkin Pak Awalin sama Pak Tauhid bisa menghitung berapa yang bisa dihemat dari belanja pegawai. Dari situ saja kita tahu bahwa beberapa kementerian dan lembaga itu bisa dilakukan semacam pengetatan gitu, sehingga bisa dibawa ke anggaran yang dibutuhkan oleh Ibu Eka, Pak Capi, dan juga Ibu Yani Motik. Dan yang terakhir adalah sekarang waktunya kita bertobat dan insaf bahwa membenahi kapasitas domestik itu penting agar jika kena lagi masalah
kita tahu bahwa kita tidak perlu keluar, kita punya kapasitas sendiri, baik produksi maupun sebagai pasar. Terima kasih banyak Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang saya hormati, juga Pak teman-teman jurnalis yang sudah hadir bersama kami di Zoom meeting ini, Perspektif Indonesia siaran dari rumah, juga yang mendengarkan kami di YouTube dan juga di radio, jaringan radio Smart FM, juga di jaringan radio Sonora yang ada di seluruh Indonesia. Saya Ican Lembah, kita jumpa lagi satu pekan mendatang. Selamat melanjutkan puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah Anda simak Perspektif Indonesia. Perspektif Indonesia.